Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak cerdas, anak-anak ustadz yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan segala macam mara bahaya. Baik anak-anak ustadz yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran 3 subtema 3. Perhatikan buku paket kalian pada halaman 143. Ayo membaca keragaman di sekitar. Bacalah teks bacaan Frederick Silaban pada buku siswa pada halaman 143. Frederick Silaban. Frederick Silaban lahir di Bonandolok, Sumatera Utara, 16 Desember 1912 dan meninggal di Jakarta 14 Mei 1984 pada usia 71 tahun. Ia merupakan penganut Kristen Protestan. Frederick Silaban adalah seorang arsitek generasi awal di negeri Indonesia. Frederick Silaban merupakan seorang arsitek autodidak. Namun ketekunannya membuahkan beberapa kemenangan sayembara perencanaan arsitektur sehingga dunia mengakuinya sebagai arsitek. Seiring perjalanan waktu, ia terkenal dengan berbagai karya besarnya di dunia arsitektur dan rancang bangunan. Bahkan beberapa hasil karyanya menjadi simbol kebanggaan bagi daerah tersebut. Frederick Silaban telah menerima anugerah tanda kehormatan bintang jasa sipil berupa bintang jasa utama dari pemerintah atas prestasinya dalam merancang pembangunan Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara yang menjadi salah satu ikon kota Jakarta. Jadi Masjid Istiqlal yang pada hari ini ada di kota Jakarta itu merupakan karya anak bangsa Frederick Silaban, ya. Beliau menganut agama Kristen Protestan. Penanaman tiang pancang Masjid Istiqlal mulai dilakukan pada tahun 1961. Setelah menghabiskan waktu 17 tahun, Masjid Istiqlal resmi digunakan pada tanggal 22 Februari 1978. Adapun penamaan Istiqlal diambil dari bahasa Arab yang berarti merdeka, sebagai wujud rasa syukur bangsa Indonesia atas kemerdekaannya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick Silaban berhasil menyelesaikan karyanya. Bahkan ia berhasil menyandingkan pembangunan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral. Gereja katedral adalah gedung tempat umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Hingga sekarang kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kukuh berdiri meskipun arsiteknya telah tiada. Tidak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya. Sepanjang Silaban telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Stadion Gelora Bung Karno, Monumen Nasional atau Tugu Monas, Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan Tugu Katulistiwa. Ya, jadi itu merupakan kisah sepenggal dari riwayat Frederick Silaban, salah satu arsitek anak bangsa yang kini karyanya sudah terkenal di mana-mana. Ya, meskipun arsitek ini telah tiada, namun karya-karyanya masih tetap ada dan dikenang, terutama pembangunan katedral, ya, pembangunan gereja yang berdekatan dengan Masjid Istiqlal yang merupakan simbol toleransi di negara kita. Berdasarkan bacaan tersebut, lengkapilah bagian berikut. Cita-cita Frederick Silaban, sikap yang dimiliki, ya, apa? Usaha yang dilakukan, halangan yang dihadapi. Nah, nanti ini
anak-anak kerjakan pada halaman 144 ya, dengan memperhatikan tadi teks bacaan yang telah Ustadz bacakan. Bila mana terlalu cepat, anak-anak bisa membuka pada halaman 143 ya. Keragaman keagamaan di sekitar. Perhatikan beberapa gambar tempat ibadah umat berikut ini. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari bahwa negara kita ini memiliki keanekaragaman ya. Bukan hanya suku, ras, tapi juga agama. Namun perbedaan ini tidak membuat kita saling terpecah belah. Justru perbedaan inilah yang menyatukan kita sehingga bisa menjadi banggaan kita semua. Berikut ini beberapa gambar tempat ibadah masing-masing agama di negara kita. Masih ingat tidak anak-anak bahwa negara kita ini terdiri dari 6 agama ya. Ada Islam, Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Adapun ini merupakan tempat ibadah yang digunakan masing-masing pemeluk agama. Ada masjid, ada pura, ada gereja, ada kelenteng. Ya, inilah beberapa tempat-tempat ibadah yang menjadi simbol toleransi kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persebaran sumber daya hewan dan tumbuhan. Inilah beberapa persebaran sumber daya alam yang ada di negara kita. Ya. Pada peta di atas, ya, ini disebut dengan peta tematik. Kenapa? Karena peta ini berisi informasi khusus. Ya. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan tersebut menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sumber daya alam tumbuhan dapat berupa tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan dapat berupa tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Tanaman industri dapat berupa tanaman teh, kopi, tebu, karet, kelapa sawit, tembakau, dan kelapa. Adapun hutan diperlukan untuk mencegah banjir ya, mencegah tanah longsor, menyimpan cadangan air, dan perlindungan hewan. Ini peta persebaran sumber daya hewan ya, sumber daya alam. Hewan terdiri atas hewan ternak dan hewan liar. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan hewan liar tidak dipelihara oleh manusia. Nah, ini mendeklamasikan puisi, yaitu membacakan puisi tanpa teks ya. Nanti anak-anak silahkan dilatih kembali cara untuk mendeklamasikan puisi ya. Pada kesempatan yang lain kalau sudah kita pelajari ya, silahkan. Yang tadi ada soal-soalnya berkaitan dengan teks, anak-anak kerjakan di buku paket kalian. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab ya, dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa meskipun dalam masa pandemi ini semangat belajar harus tetap ada dan harus tetap berkobar dalam diri kita semua ya, karena kita memiliki cita-cita, dan untuk mencapai tujuan cita-cita itu maka kita perlu kesungguhan dalam belajar. Baik, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.